Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPI. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu GKPI. Tuhan Yesus memberkati. GKPI Jemaat Khusus Jambi Kota. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Wah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan yang paling penting Kak, semoga adik-adik yang ada di rumah tetap semangat dan terus setia dalam beribadah sekolah minggu walaupun masih dari rumah masing-masing Kak. Iya, nggak apa-apa adik-adik ya, walaupun kita belum bertemu, tapi tetap semangat dong, Iya ya kan dong, Kak? Kak. Untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan nantinya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak ada yang nih Kak. Apa tuh Kak? Sesuai dengan tema hari ini. Nah Kak, kalau kakaknya bilang sekolah minggu, jawabnya gini Kak, aku mau hidup benar. Coba Kak ya. Sekolah minggu, aku mau hidup benar. Nah, adik-adik di rumah pasti udah semangat nih Kak. Iya Kalau dong, Kak. gitu kita sudah siap untuk memuji Tuhan dengan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Ayo adik-adik kita bersenang-senang memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri, ikuti gerakannya ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak
duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita minta tuntunan Tuhan untuk hadir di dalam ibadah kita agar kita semakin menikmati persekutuan bersama Tuhan. Ambil sikap yang terbaik buat Tuhan dengan posisi berdoa sambil kita angkat lagu pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti Kak Yolanda dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan buat waktu kesempatan pada pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu boleh memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka boleh fokus dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kayola dan adik-adik di rumah, kakak mau nanya nih, kalau kita baca Alkitab terus bantu mama di rumah, kira-kira Tuhan lihat nggak ya? Wah, pasti dong Kak, karena Tuhan selalu bersama dengan kita adik-adik saat kita berbuat baik maupun berbuat jahat. Nah kalau gitu, kalau kakak Nia dan adik-adik di rumah masih malas ibadah, terus marah-marah, berantem, berarti Tuhan lihat juga dong kak? Wah, pasti dong Kak, karena Tuhan selalu melihat perbuatan kita adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik harus ingat, mata Tuhan melihat. Nah kakak Nia jadi tambah semangat nih kak memuji Tuhan. Kakak dan adik-adik di rumah biar Tuhan lihat, kami bersuka cita memuji Tuhan. Nah, gitu dong Kak, itu baru hidup benar. Kalau begitu, ayo kita puji Tuhan dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik berdiri ya, ikuti gerakannya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, Kakak Nia dan adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih dong kak? Pastinya. Nah, adik-adik, kita akan puji Tuhan lagi, tapi supaya lebih seru, kita panggil teman-teman kita ya Kak. Ayo kita panggil Kak Risna sama Kak Kori aja kak. Yuk, Kak Kori, Kak Risna. Kenapa Kak? Wah, Kak Kori dan Kak Risna, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kupikir-pikir 1, 2, 3. Nah, kita buat tim yuk Kak. Kak Risna dengan Kak Kania, Kak Yola dengan Kak Kori. Siapkan satu gerakan untuk ditiru adik-adik di rumah ya Kak. Ayo kak, udah gak sabaran nih, yuk adik-adik bangkit berdiri ikuti gerakannya ya. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gayaku. Ikut gayaku.
1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gayaku. Ikut, ikut, ikut gayaku. Ikut, ikut, ikut gayaku. Ikut, ikut, ikut gayaku. Sekarang selesai. Hai, bertemu lagi dengan Kak Yolanda. Nah, minggu hari ini Kak Yolanda akan membawakan kreativitas untuk kelas tengah dan besar. Nah, kreativitasnya apa ya Kak? Nah, adik-adik membuat gambar seperti di samping ini. Sebuah pohon yang besar di kertas HVS 1 lembar. Nah, adik-adik, berhubung tema kita minggu ini adalah Aku Mau Hidup Benar. Nah, adik-adik tuliskan di dalam pohon itu sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang merupakan contoh hidup benar. Seperti apa Kak Yolanda? Misalnya, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, membantu orang tua, mau berbagi, dan banyak lagi hal-hal yang merupakan contoh hidup benar. Nah, adik-adik buat sebagus mungkin ya. Jangan lupa di-upload di grup Facebook Sekolah Minggu. Kakak tunggu paling lama hari Rabu. Oke? Khusus untuk kelas tengah dan besar. Kakak tunggu ya. Terima kasih Kak Yolanda sudah membagikan kreativitasnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Nia mau coba lagi nih semangatnya melalui yel-yel Kakak Nia tadi. Kalau Kakak Nia bilang sekolah minggu, jawabnya Aku mau hidup benar. Sekali lagi ya, sekolah minggu, aku mau hidup benar. Wah, masih semangat ya Kak adik-adik di rumah. Apalagi sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Valen. Tapi sebelumnya kita akan angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar, sambil ambil sikap berdoa. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Shalom adik-adik. Wah, kok semuanya sudah pada duduk rapi ya? Kok semuanya juga sudah mempersiapkan Alkitabnya ya? Sudah pada siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya? Wah, puji Tuhan kalau seperti itu. Kak Valen jadi makin semangat nih mau cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum Kak Valen cerita tentang firman Tuhan, kita bersatu dulu yuk di dalam doa. Semua boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, bukakan telinga kami, agar setiap cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, semuanya boleh kami simpan di dalam hati kami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Kak Valen yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, agar setiap apa yang disampaikan Kak Valen semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, coba lihat Kak Valen ada yang berbeda atau enggak ya? Ada yang berbeda atau enggak nih? Iya, hari ini Kak Valen pakai mahkota. Dan juga Kak Valen pakai baju kerajaan. Pada penasaran nggak kenapa Kak Valen pakai mahkota, pakai baju kerajaan? Oke deh, biar Kak Valen kasih tahu. Jadi hari ini Kak Valen pakai mahkota dan baju kerajaan karena Kak
menceritakan tentang seorang raja. Seorang raja adik-adik. Wah, seorang raja kan banyak Kak. Apakah Raja Daud? Bukan ya. Atau Raja Saul? Bukan juga adik-adik. Jadi raja siapa Kak? Nah, kalau adik-adik mau tahu jawabannya, ada tertulis di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Mari sekarang kita buka Alkitab kita ya bersama-sama. Di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Nah, kalau adik-adik sudah dapat, Kak Valen akan bacakan ya. Kemudian adik-adik mendengar kira-kira raja siapa sih yang akan diceritakan Kak Valen pada hari ini. Oke, Kak Valen akan bacakan dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Di bawah judul Yosia Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida bin Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira dari pembacaan firman Tuhan Kak Valen tadi, sudah pada tahu nggak raja siapa yang akan kita ceritakan pada hari ini? Iya, Raja Yosia adik-adik. Nah, Raja Yosia, sebelum kakak ceritakan mengenai Raja Yosia, Kak Valen mau kasih tahu dulu nih, tema kita minggu ini adalah Aku Mau Hidup Benar. Tadi di awal sudah disampaikan Kak Ania ya. Sekarang Kak Valen mau adik-adik bangkit berdiri, kita coba lagi ya yel-yelnya. Ayo sama-sama. Aku mau hidup benar. Sekali lagi. Aku mau hidup benar. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Iya, Kak, hidup benar itu maksudnya seperti apa sih, Kak? Hidup benar itu tandanya kita hidup melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik, atau seturut dengan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia. Adik-adik ada yang pernah dengar tidak kisah tentang Raja Yosia? Ada yang dengar? Pernah tahu? Oh, tak tahu tapi sudah lupa. Iya, tidak apa-apa. Kita akan mendengarkan ceritanya hari ini kembali. Atau belum tahu sama sekali, nggak apa juga. Kita akan mendengarkannya bersama-sama nanti ya. Tapi Kak Valen mau minta tolong sekali lagi nih sama adik-adik. Tetap duduk yang rapi ya. Karena sebentar lagi teman Kak Valen akan menceritakan tentang kisah Raja Yosia. Adik-adik, sudah duduk yang rapi? Oke, kalau sudah duduk yang rapi, boleh disimak baik-baik ya videonya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik, dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat.
Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, gimana adik-adik? Luar biasa ya Raja Yosia. Kita bisa lihat tadi Raja Yosia sudah dipakai, sudah dipanggil Tuhan menjadi raja di usia 8 tahun. Adik-adik yang ada di rumah semuanya, yang dari kelas kecil sampai kelas besar juga bisa loh memberikan dampak besar, memberikan dampak yang baik bagi semua orang, sama seperti Raja Yosia, yaitu dengan takut akan Tuhan, kemudian melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, dari video tadi kita juga bisa lihat ya, Raja Yosia berani untuk meruntuhkan patung-patung berhala dan maksud kakak meruntuhkan tiang-tiang berhala. Kemudian juga berani untuk memusnahkan patung-patung pahatan adik-adik. Karena Raja Yosia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang disembah. Kemudian Raja Yosia juga memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Dan tidak kalah hebatnya lagi, Raja Yosia menyuruh seluruh umat Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah kak, kenapa ya Raja Yosia masih takut akan Tuhan, mau hidup benar di hadapan Tuhan? Padahal kan Raja Yosia sudah jadi raja, sudah memiliki kekuasaan. Iya, karena Raja Yosia belajar dari bapa leluhurnya, dari raja sebelum-sebelumnya, yaitu Raja Daud adik-adik. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan mulai sekarang juga mau mencontoh belajar dari Raja Yosia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, gimana kok di zaman sekarang supaya hidup benar di hadapan Tuhan? Nih Kak Faren kasih contoh, misalnya adik-adik mau ujian. Adik-adik biasanya belajar dulu, mempersiapkan diri dulu, seperti yang ada di gambar ini. Atau adik-adik malah mencontek pada saat ujian, seperti yang di gambar ini. Tidak ya, kita mau seperti yang di gambar nomor 1, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya kita melihat orang tua kita lagi sibuk membereskan rumah, kemudian sibuk membereskan mainan. Kira-kira adik-adik mau membantu orang tua, kemudian ikut membereskan mainan, atau malah sibuk bertengkar dengan saudara, seperti gambar yang satu ini? Tidak ya, kita mau hidup seperti gambar ya? Iya, yang pertama. Atau contoh yang terakhir nih, adik-adik misalnya disuruh dengan mama atau papa beribadah online sekolah minggu ataupun beribadah di gereja. Adik-adik mau mengikuti perintah orang tua, semangat mengikuti perintah orang tua, atau malah sibuk marah-marah, kesel karena disuruh beribadah? Tentunya tidak ya, seperti contoh yang pertama. Nah, dan masih banyak contoh lainnya ya adik-adik. Ayo sama-sama kita hidup seperti Raja Yosia, menjadikan Raja Yosia sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk sama seperti Raja Yosia yang selalu takut akan Tuhan dan selalu mau hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kesalahan dan dosa kami agar kami layak menerima segala berkat ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, melalui firman yang disampaikan oleh Kak Valen tadi, berarti kakak dan adik-adik yang di rumah harus mau hidup benar bersama Tuhan. Terima kasih ya Kak Valen. Sama-sama. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti titipkan ke mama papa untuk diberikan ke gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan lagu pujian, kasihnya seperti semen. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah menyelesaikan ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, biarlah apa yang telah kami lakukan pada hari ini melalui nyanyian, tari-tarian, serta persembahan yang telah kami kumpulkan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu serta kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka, melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit maupun virus-virus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Wah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa kirimkan kreativitasnya ke Facebook Sekolah Minggu. Kakak tunggu sampai hari Rabu. Dan adik-adik jangan lupa ya berikan persembahannya. Boleh titipkan ke penentu WEK masing-masing yang terdekat atau kepada rumah guru-guru sekolah minggu yang terdekat dari rumah adik-adik. Atau bisa minta mama dan papa antar ke gereja. Foto absensi dan jumlah persembahannya kirimkan juga ya ke grup WA Sekolah Minggu WEK masing-masing. Selalu jaga kesehatan dan ikuti terus ibadah online sekolah minggu ya. Sekolah Minggu, aku mau hidup benar. Bye.